Halo teman-teman petualang cilik. Wah, seneng banget nih ketemu lagi. Kalian siap untuk sebuah perjalanan yang super seru dan menakjubkan? Hari ini kita bakal memulai petualangan hebat untuk belajar sesuatu yang luar biasa tentang Allah. Oke, setiap petualangan hebat itu kan pasti dimulai dengan sebuah pertanyaan besar ya kan? Nah, ini dia pertanyaan kita. Kita semua tahu Allah itu maha hebat, tapi pernah kepikiran nggak gimana sih caranya kita bisa benar-benar kenal sama sifat-sifatnya yang sempurna itu? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Nah, untuk memulai petualangan ini, kita nggak bisa asal jalan. Kita butuh peta. Dan bukan sembarang peta loh, ini peta harta karun yang paling terpercaya. Peta kita ini namanya adalah Jalan Ahlus Sunnah. Ini adalah jalan yang diikuti oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi dijamin ini peta terbaik untuk menuntun kita. Di peta ini ada 3 aturan emas yang harus selalu kita ingat. Gampang kok. Pertama, kita percaya semua sifat yang Allah ceritakan tentang dirinya persis seperti yang tertulis di peta, nggak ditambah-tambahin atau dikurangin. Kedua, kita harus paham kalau sifat-sifatnya itu wow, sempurna banget dan super unik, cuma milik Allah. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting, jangan pernah sekalipun kita samakan sifat Allah dengan sifat manusia atau makhluk ciptaan lainnya. Beda banget. Tunggu dulu. Namanya juga petualangan, pasti ada dong jalan-jalan yang salah atau jalur jebakan yang bisa bikin kita bingung. Nah, seorang petualang sejati harus tahu jalan mana aja yang harus dihindari. Ayo kita kenali jalan-jalan berbahaya ini biar kita nggak tersesat. Jalan salah yang pertama kita sebut jalan berliku. Coba bayangin kamu lagi baca peta. Terus petunjuknya bilang belok kanan ke arah gunung. Tiba-tiba ada yang bilang, oh bukan, maksudnya itu lompat ke sungai. Aneh kan? Nah, jalan ini persis kayak gitu. Mencoba mengubah makna sifat Allah yang sudah jelas. Wah, bahaya. Bisa-bisa kita nggak sampai tujuan. Terus yang kedua ada jalan berkabut. Di jalan ini kabutnya tebal banget sampai kita nggak bisa lihat apa-apa. Orang-orang di sini bilang, peta ini terlalu susah, nggak mungkin bisa dimengerti. Udah nyerah aja nggak usah dipelajari. Padahal kan Allah kasih kita petunjuk ini supaya kita bisa kenal Dia. Masa kita menyerah begitu saja? Tentu tidak. Dan yang ketiga, ini dia, jalan cermin. Hati-hati ya, jalan ini kayak masuk ke rumah kaca yang penuh cermin. Bikin pusing. Soalnya, jalan ini menipu kita supaya berpikir kalau sifat-sifat Allah itu persis sama kayak sifat kita, manusia. Ingat aturan emas nomor 3 tadi kan? Allah itu tidak serupa dengan ciptaannya. Jadi, jangan sampai tertipu. Untungnya, di petualangan ini kita punya seorang pemandu bijak namanya Syekh Ibnu Baz. Beliau ini ulama hebat yang kasih kita nasihat penting. Kata beliau, Ahlus Sunnah itu nggak ikut jalan berliku yang mengubah-ubah arti dan juga nggak ikut jalan berkabut yang bilang artinya nggak bisa diketahui. Ini jadi penegasan kalau peta kita ini sudah paling benar dan jelas. Pemandu bijak kita juga menguatkan lagi aturan emas yang tadi kita pelajari. Beliau bilang kalau Ahlus Sunnah itu percaya semua makna di peta ini benar, dengan cara yang paling sempurna dan layak bagi Allah. Dan yang terpenting, Allah sama sekali tidak serupa dengan ciptaannya. Jadi makin mantap deh kita mengikuti peta ini. Sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya. Selama perjalanan ini, bisa jadi kita ketemu teman-teman lain. Mereka juga sama-sama mau menuju Allah, tapi kok di bagian peta ini mereka ambil jalan yang agak beda ya? Misalnya, teman-teman kita dari kelompok yang disebut Asy'ariyah. Terus sikap kita harus gimana dong? Perbedaannya sebenarnya sederhana banget kalau kita pakai perumpamaan peta tadi. Kalau kita, Ahlus Sunnah, kita baca petanya dan ikuti petunjuknya persis apa adanya. Sementara teman-teman kita Asy'ariyah, untuk beberapa petunjuk mereka mengubahnya. Mereka melakukan takwil atau ikut jalan berliku yang tadi kita bahas. Nah, pemandu bijak kita, Syekh Ibnu Baz, ngasih tahu kita cara bersikap yang paling baik. Kata beliau, mereka itu tetap saudara kita sesama muslim. Bahkan, mereka itu ikut jalan Ahlus Sunnah di banyak hal lainnya loh. Jadi mereka bukan orang kafir ya. Banyak dari mereka adalah orang-orang baik dan ulama-ulama hebat. Mereka hanya, sedikit keliru saja waktu membaca bagian peta yang satu ini. Ini poin yang penting banget untuk kita pahami teman-teman. Ada beda besar antara keliru dengan menolak. Kalau keliru itu ibaratnya salah baca satu petunjuk di peta. Tapi kalau menolak, itu seperti sengaja merobek halaman peta itu dan membuangnya. Nah, teman-teman Asy'ariyah kita itu keliru saat menafsirkan. Tapi mereka tidak menolak keyakinannya. Makanya mereka tidak dianggap kafir.
Hore, kita berhasil! Kita sudah mengikuti peta Ahlus Sunnah dengan setia, mematuhi 3 aturan emas, dan kita juga pintar karena sudah berhasil menghindari jalan berliku, jalan berkabut, dan jalan cermin. Kita sudah sampai di tujuan dari bagian petualangan kita yang ini. Lalu, apa harta karun yang kita temukan? Harta karunnya bukanlah emas atau permata, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Harta karun kita adalah hati yang tenang, yang penuh dengan keyakinan yang jernih, benar, dan indah tentang Allah. Inilah hadiah terhebat dari petualangan kita. Oke, petualangan kita hari ini mungkin udah selesai. Tapi perjalanan untuk mencintai Allah itu nggak akan pernah ada akhirnya. Jadi sekarang giliran aku yang tanya ke kamu, setelah tahu kehebatan sifat-sifat Allah dengan lebih benar, kira-kira apa ya cara baru yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan rasa cintamu kepadanya? Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya.